Kali ini saya ingin coba membahas salah satu penyakit yang biasanya ada nih dalam jabatan manajemen ASN. Penyakit ini biasanya dinamakan dengan power syndrome. Jadi ketika seorang ASN mendapatkan sebuah jabatan di manajemen, apalagi jabatan itu strategis, penyakit ini biasanya timbul nih di diri seorang ASN. Power syndrome ini nih yang menyebabkan dia menjadi overpower. Dia merasa semuanya bisa dia atur sedemikian rupa. Nah, ini salah satu penyakit dalam jabatan ASN ini. Dan ini yang bisa menyebabkan semua konstelasi keorganisasian di ASN ini jadi kacau. Karena semuanya akan menjadi penilaian subjektif dari si ASN tersebut, karena dia merasa dia memiliki jabatan strategis, dia bisa mengatur segalanya, sehingga aturan pemerintah akan menjadi ketat buat orang lain, sementara aturannya itu akan menjadi longgar buat dirinya sendiri karena dia merasa bisa mengatur semua itu. Pun begitu, ketika ada kebijakan pun akan menjadi subjektif. Jadi kebijakan yang maksimal dia akan usahakan untuk dirinya, sementara kebijakan untuk orang lain menjadi kebijakan yang minimal. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab di institusi pemerintahan ini menjadi tidak berkembang, karena sifat power syndrome-nya ini, penyakit yang merasa overpower seperti itu. Dan ini akan menjadi lebih parah lagi ketika dia sudah mulai merasa bahwa semuanya bisa diatur, sehingga dia akan mengumpulkan orang-orang, dia akan memilih orang-orang yang bisa dia atur, dan dia berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang terlihat kritis. Karena dalam hal ini dia merasa bahwa kritisnya seseorang itu adalah ancaman, sehingga dia akan berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang kritis terhadap apa yang dia lakukan, dan dia akan cenderung untuk memilih orang-orang yang mudah untuk dia kendalikan. Nah, itu akan menjadi butterfly effect nih, teori butterfly effect, seperti yang dikatakan Bapak filsuf dunia tuh, bahwa kepakan sayap kupu-kupu di Brazil mengakibatkan tornado di Amerika dalam jangka waktu tertentu. Dan kalau kita berbicara ASN yang bekerja di institusi pemerintah, di lembaga pemerintahan, sebetulnya sangat tidak pantas seorang ASN merasa overpower. Karena bahkan institusi di mana tempat dia bekerja, semua permodalannya itu dari pemerintah. Dari mulai sarana prasarana, pengadaan personil, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah. Kalau saja kita tanya apakah para ASN pernah nih ngebayarin listrik institusi itu sebulan, pasti nggak akan pernah. Ngebayarin biaya airnya, pasti nggak akan pernah. Semuanya itu dibiayai oleh pemerintah, yang mana kita tahu bahwa lembaga pemerintahan itu biayanya diambil dari APBN, yang mana APBN itu pendapatan terbesarnya adalah dari pajak rakyat. Sehingga kalau kita tarik benang merahnya, para ASN ini digaji oleh rakyat.
ketika dia merasa overpower, konyol, dan sangat tidak pantas. Karena nggak ada dia mengeluarkan modal sedikit pun untuk institusi atau lembaga itu sendiri. Bahkan dia pun dibiayai oleh rakyat. Jadi teman-teman, penyakit ini yang biasanya timbul ketika seseorang mendapatkan jabatan tertentu, sehingga memunculkan sifat-sifat ASN yang salah satunya akan ada ASN yang biasanya berteriak-teriak ketika dia merasa ada ketidakadilan. Dia akan teriak-teriak, wah itu salah nih, ini salah nih. Tapi suatu saat dia akan diam, dan ternyata ketika diamnya itu karena dia mendapatkan bagian dari kekuasaan itu. Ada sifat-sifat seperti itu. Dan akan ada sifat ASN yang teriak, wah maling nih, maling tuh. Tapi ketika dia diberikan jabatan, malah dia yang jadi maling. Itu sifat bangsa teriak maling tuh. Jadi menjadi ASN itu seharusnya mempunyai rasa malu yang tinggi, harga diri yang tinggi. Karena malu kenapa? Karena kita malu nih menjadi ASN itu karena kita dibiayai rakyat. Baju kita nih sangat mungkin adalah uang para pedagang di jalanan yang membayar listrik setiap bulannya. Tempat bekerja kita ini sangat mungkin adalah uang dari para ojek yang membayar pajak kendaraannya. Seharusnya kita menjadi ASN punya rasa malu seperti itu, bahwa kita sudah dibiayai oleh rakyat dan seharusnya kita tidak menjadi beban rakyat itu sendiri. Dengan cara kita produktif, kita mengelola sebagai ASN dalam jabatan manajemen, kita dapat mengelola institusi kita ini dengan benar. Sementara itu dulu mungkin yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan videonya berlanjut untuk membahas hal-hal yang lain seputar ASN. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi.